Saya pernah berpikir bahwa hidup ini adil, bahwa jika saya bekerja keras dan menjaga sikap rendah hati, orang-orang akan menghargai saya apa adanya. Tapi hari itu, semuanya berubah dalam sekejap. Ejekan-ejekan itu datang seperti badai yang tak terduga, menghantam saya hingga tak bernapas. Nama saya Ardi. Saya berusia 28 tahun, tinggal di Jakarta, bekerja sebagai desainer grafis di sebuah agensi periklanan besar di kawasan Sudirman. Kantor kami ramai, penuh dengan orang-orang muda yang ambisius. Saya sudah 4 tahun di sana, naik jabatan perlahan karena kerja keras saya. Saya selalu berusaha profesional, tak pernah campur aduk urusan pribadi dengan pekerjaan. Tapi suatu hari, saat rapat tim, semuanya terbongkar. Itu bermula dari foto lama di Instagram saya yang kebetulan terlihat oleh rekan kerja bernama Rian. Foto itu menunjukkan saya sedang berpelukan dengan pacar saya, Rea. Kami berdua pria, dan ya, saya gay. Saya tak pernah sembunyikan di media sosial pribadi, tapi juga tak pernah cerita di kantor. Saya pikir itu urusan pribadi. Rian yang duduk di sebelah saya, tiba-tiba tertawa keras sambil menunjukkan ponselnya ke yang lain. Lihat nih, Ardi lagi peluk-pelukan sama cowok. Gay banget, katanya dengan nada mengejek. Ruangan rapat yang tadinya serius langsung hening, lalu disusul tawa kecil dari beberapa orang. Saya merasa darah saya membeku. Wajah saya panas, tapi saya coba tersenyum. Ya, memang begitu. Ada masalah. Jawab saya pelan, berusaha tenang. Tapi dalam hati, saya sudah gemetar. Bos kami, Pak Hendra, yang biasanya netral, hanya diam tapi setelah rapat, dia panggil saya ke ruangannya. Ardi, saya hormati pilihan pribadi kamu. Tapi di kantor ini, kita harus jaga image. Beberapa klien konserati, loh. Mungkin lebih baik kamu lebih hati-hati. Itu seperti tamparan. Saya keluar dari ruangan itu dengan dada sesak. Di koridor, bisik-bisik mulai terdengar. Banci ya dia. Kok bisa kerja di sini? Jangan deket-deket, nanti ketularan. Malam itu, saya pulang ke apartemen kecil saya di Tebet. Rea sudah menunggu, seperti biasa membawa makanan dari warung Aurit kami. Rea adalah cinta sejati saya. Kami bertemu 3 tahun lalu di sebuah KAI di Kemang. Dia guru seni di sekolah swasta, orang yang lembut, penuh pengertian. Saat saya cerita apa yang terjadi, dia peluk saya erat. Kamu kuat, Di. Kita hadapi bersama. Tapi ejekan itu tak berhenti. Besoknya, di pantry, sekelompok rekan kerja, termasuk Rian dan 2 temannya, mulai lagi. Ardi, pacar kamu yang mana? Yang eminin atau yang maskulin? Mereka tertawa. Saya coba abaikan, tapi satu dari mereka bilang, di kantor ini nggak ada tempat buat orang kayak kamu. Mending keluar aja. Saya menahan air mata sampai pulang. Rea marah saat tahu. Kamu harus lapor, katanya. Tapi saya takut. Di Indonesia ini, benggai masih tabu. Banyak cerita orang dipecat karena itu. Saya tak mau kehilangan pekerjaan. Minggu-minggu berikutnya semakin berat. Tugas-tugas bagus saya dikritik habis-habisan. Presentasi saya disabotase. Email grup mulai ada meme-meme ejekan terselubung. Saya mulai sakit, sering pusing, tak bisa tidur. Rea khawatir, dia ajak saya ke dokter, tapi saya tolak. Ini cuma stres biasa, kata saya. Tapi dalam hati, saya mulai berpikir untuk melawan. Saya tak mau diam saja. Saya ingat kata ibu saya dulu, sebelum beliau meninggal, jadilah diri sendiri, nak. Tuhan ciptakan kita dengan alasan. Saya mulai mencari informasi tentang hak di tempat kerja. Ternyata meski tak ada undang-undang khusus, ada aturan anti-diskriminasi berdasarkan konstitusi. Saya hubungi teman di komunitas LGBTI, mereka sarankan dokumentasikan semuanya.
Saya mulai catat setiap ejekan, screenshot email, rekam percakapan. Rea dukung penuh. Kamu berani, sayang. Aku bangga sama kamu. Tapi sebelum saya bergerak, ada kejadian yang membuat semuanya memuncak. Suatu hari, Rian sebarkan foto saya dan Rea ke grup WhatsApp kantor. Dengan caption, "Ini bos kita yang baru." Hahaha. Saat itu, saya putuskan cukup. Hari itu, saya datang ke kantor dengan hati berdegup kencang. Saya bawa flash disk berisi semua bukti, screenshot, rekaman suara, email. Saya langsung ke ruang Mbak Lina, kepala terkejut melihat wajah saya yang pucat tapi tegas. "Saya mau lapor diskriminasi," kata saya langsung. Saya ceritakan semuanya, tunjukkan bukti. Mbak Lina diam lama lalu bilang, "Ini serius, Ardi. Kami akan investigasi." Berita cepat menyebar. Rian dan teman-temannya panik. Mereka mulai ramah palsu ke saya. Tapi saya abaikan. Pak Hendra panggil saya lagi. "Ardi, kenapa nggak cerita dari awal? Kami bisa atur internali." Saya jawab tegas, "Karena dari awal, Pak Bapak diam saja saat mereka ejek saya." Dia terdiam. Saya lihat ada rasa bersalah di matanya. Investigasi berjalan 2 minggu. Saya tetap kerja seperti biasa, meski suasana tegang. Rea selalu nemani saya pulang, takut ada yang macam-macam. Kami semakin dekat di tengah badai ini. Malam-malam kami duduk di balkon apartemen, minum teh hangat, cerita tentang mimpi kami. "Suatu hari, kita bisa hidup bebas, tanpa takut," kata Rea sambil genggam tangan saya. Saya jatuh cinta semakin dalam padanya. Rea bukan hanya pacar, dia sahabat, pendukung, segalanya. Hasil investigasi keluar, Rian dan 2 temannya dapat surat peringatan keras, wajib ikut training di RCT. Pak Hendra minta maaf secara pribadi. "Ma, Ardi. Saya salah tak bertindak cepat. Tapi itu belum cukup bagi saya. Saya ajukan proposal ke manajemen buat kebijakan anti-diskriminasi lebih eksplisit dan training untuk semua karyawan." Awalnya mereka ragu, tapi setelah saya tunjukkan data bahwa perusahaan modern di Jakarta mulai lakukan itu untuk image baik, mereka setuju. Saya jadi panitia trainingnya. Saya undang pembicara dari komunitas LB. Hari training tiba, ruangan penuh. Banyak yang datang dengan wajah skeptis. Saya buka sesi dengan cerita pribadi saya. "Saya Gai. Saya sama seperti kalian, kerja keras, punya mimpi, punya keluarga yang dicintai. Bedanya hanya siapa yang saya cintai." Ada yang diam, ada yang gelisah. Tapi saat pembicara cerita tentang hak asasi manusia, tentang bagaimana diskriminasi merugikan perusahaan, produktivitas turun, talenta kabur, mata mereka mulai terbuka. Rian duduk di belakang, wajahnya merah. Setelah sesi, dia datang ke saya. "Ma, saya bodoh. Saya takut kehilangan teman-teman kalau nggak ikut-ikutan. Saya makan dia. Bukan karena lemah, tapi karena saya percaya orang bisa berubah." Setelah itu, suasana kantor berubah perlahan. Ada yang mulai sapa saya ramah, tanya kabar Rea. Saya kenalkan Rea ke beberapa rekan yang terbuka. Kami dinner bareng, tertawa bersama. Tapi tak semua mulus. Ada yang resign karena nggak nyaman. Pak Hendra bilang, "Biarin aja. Yang penting kita maju." Saya dan Rea semakin kuat. Kami rencanakan liburan ke Bali, tempat kami pertama kali bilang cinta. Di Pantai Kuta saat matahari terbenam, Rea berlutut. "Ardi, maukah kamu nikah sama aku? Meski di sini belum bisa resmi, tapi di hati kita bisa." Air mata saya jatuh. "Ya, sayang. Selamanya." Kembali ke Jakarta, hidup terasa lebih ringan. Di kantor, saya jadi semacam duta diversity. Manajemen promosikan saya jadi senior designer.
Mereka lihat, setelah kebijakan baru, karyawan lebih bahagia, kreativitas naik. Tapi badai baru datang dari keluarga. Adik saya, Dita, cerita ke orang tua bahwa saya gay. Ayah saya, pensiunan di Bandung, marah besar. Kamu bikin malu keluarga. Jangan pulang kalau begitu. Ibu nangis di telepon. Saya sakit hati. Rea peluk saya sepanjang malam. Kita kasih waktu, Di. Mereka akan paham. Saya putuskan pulang ke Bandung sendirian. Rumah lama di pinggir kota, penuh kenangan masa kecil. Ayah tak bicara saat saya datang. Ibu peluk saya diam-diam. Malam itu, saya cerita panjang lebar. Tentang bagaimana saya temukan diri sendiri, tentang Rea yang baik, tentang perjuangan di kantor. Ayah diam saja, tapi saya lihat matanya berkaca. Besoknya, saat saya mau pulang, ayah panggil saya ke teras. Nak, ayah salah. Ayah takut orang bilang apa. Tapi ayah lihat kamu bahagia sekarang. Bawa Rea ke sini suatu hari. Saya nangis peluk ayah. Itu momen terindah. Kembali ke Jakarta, Rea dan saya semakin mesra. Kami ikut komunitas bantu orang-orang muda yang sedang struggle. Saya jadi pembicara di beberapa cerita pengalaman melawan diskriminasi. Tapi ada pengkhianatan yang tak terduga. Teman lama saya di kantor, Andi, yang dulu dukung saya, ternyata iri dengan promosi saya. Dia sebarkan rumor bahwa saya pakai status gay untuk naik jabatan. Rumor itu menyebar cepat. Beberapa klien tarik proyek. Manajemen panik. Saya dipanggil lagi. Ardi, ini bisa rusak image perusahaan. Saya marah. Ini diskriminasi lagi. Andi yang mulai. Investigasi kedua. Ternyata Andi memang sebarkan rumor karena dendam. Dia dipecat. Saya dapat dukungan penuh dari manajemen. Mereka keluarkan statement resmi dukung Dear City. Rekan-rekan kerja terkejut. Mereka lihat bagaimana saya tak menyerah. Banyak yang minta maaf, bilang salut. Rian yang dulu musuh jadi teman dekat. Dia bilang, kamu ubah hidup gue, Di. Gue sekarang lebih terbuka. Hidup mulai stabil. Saya dan Rea pindah ke apartemen lebih besar di Cibubur. Kami adopsi kucing lucu bernama Milo. Setiap pagi, Rea buatkan sarapan, kami cium selamat pagi sebelum berangkat kerja. Di kantor, saya pimpin tim baru. Anggotanya beragam, ada yang strike, ada yang wear. Kami kerja harmonis, hasilnya bagus. Tapi ada konflik baru. Rea dapat tawaran kerja di Yogyakarta jadi kepala sekolah seni. Gaji lebih besar, lingkungan lebih santai. Tapi itu artinya elder. Kita coba dulu, Di. Kalau nggak kuat, aku balik, kata Rea. Saya setuju meski hati berat. Bulan-bulan pertama sulit. Kami ideocal setiap malam, tapi rindu menyiksa. Saya sering sendirian di apartemen besar, ingat masa-masa sulit dulu. Suatu akhir pekan, saya kejutan ke Jogja. Naik kereta malam, datang pagi-pagi ke sekolah Rea. Saat dia lihat saya, dia lari peluk saya di depan murid-muridnya. Kamu gila. Tapi aku cinta banget. Murid-muridnya tepuk tangan. Rea sudah coming out ke mereka jadi guru teladan tentang keberanian. Tapi di Jogja, Rea cerita ada tekanan dari orang tua murid konservatif. Ada yang protes guru gay. Rea hampir mundur. Saya dukung dia melawan seperti dulu saya lakukan. Kami buat petisi dukungan, undang orang tua bicara. Akhirnya, mayoritas dukung Rea tetap. Pengalaman itu buat kami semakin kuat. Rea putuskan balik ke Jakarta. Aku nggak bisa jauh dari kamu, katanya. Kami rayakan dengan dinner romantis di rooftop restoran, lihat lampu-lampu kota Jakarta berkelap-kelip. Tapi ada satu lagi ujian.
Media nasional angkat cerita saya, desainer gay melawan diskriminasi di kantor. Wawancara saya viral. Ada dukungan banjir, tapi juga hate comment ribuan. Ada ancaman, telepon misterius. Polisi datang lindungi kami sementara. Saya takut, tapi Rea bilang kita sudah jauh, Di. Jangan mundur. Dukungan dari komunitas besar. Demo kecil dukung hak LGBTI. Kantor saya dapat penghargaan di RCT dari organisasi internasional. Rekan kerja lama, termasuk Pak Hendra, datang ke rumah kami bawa makanan. Kami bangga punya kamu, Ardi. Tahun berganti. Saya 30 tahun sekarang. Kantor saya jadi contoh perusahaan inklusi di Indonesia. Banyak karyawan bergabung merasa aman. Saya dan Rea rencanakan pernikahan simbolis di Bali, undang keluarga dan teman dekat. Ayah saya datang peluk Rea pertama kali. Selamat datang di keluarga, nak. Upacara sederhana di pantai, matahari terbenam oranye. Kami tukar cincin janji setia selamanya. Teman-teman nangis haru. Tapi tak ada cerita tanpa konflik terakhir. Mantan pacar Rea dari masa kuliah, Ajar, muncul lagi. Dia bilang masih cinta Rea, minta Rea balik. Rea bingung sebentar. Kami bertengkar pertama kali hebat. Kamu ragu? Tanya saya. Bukan ragu sama kamu, Di. Tapi Ajar bilang keluarganya terima dia apa adanya sekarang. Saya sakit hati, pergi sendirian ke Bandung. Ayah nasihati, cinta sejati nggak gampang, tapi kalau benar, akan kembali. Rea datang kejar saya. Di stasiun dia berlutut di depan umum. Makan aku. Kamu satu-satunya. Ajar masa lalu, kamu masa depan. Kami balik bersama, lebih kuat. Ajar akhirnya paham, minta maaf. Dia bilang pengalaman ini buat dia move on. Kami lanjut hidup bahagia. Saya tulis buku tentang perjuangan saya, jadi bestseller kecil di kalangan Indonesia. Banyak yang terinspirasi, hubungi saya cerita mereka. Sekarang, 5 tahun kemudian, saya lihat kembali perjalanan itu dengan senyum. Dari dihina, diejek, hampir hancur, sampai jadi orang yang menginspirasi banyak orang. Kantor saya punya employee resource group untuk LGBTI. Kami rayakan Pride Month setiap tahun, meski kecil-kecilan. Rea dan saya masih bersama, semakin tua semakin mesra. Kami adopsi anak melalui program internasional, anak perempuan kecil bernama Lila. Dia buat hidup kami lengkap. Ayah saya sering datang ke Jakarta, main sama cucu. Ayah bangga sama kamu, nak. Kamu lawan semua dan menang. Saya sering bilang ke anak muda di komunitas, jangan diam saat dihina. Lawan dengan cara bijak. Cinta akan menang. Suatu hari, Rian datang ke rumah kami. Dia sekarang punya pacar pria juga. Terima kasih, Di. Kalau nggak kamu, gue masih sembunyi. Kami tertawa bersama. Hidup penuh kejutan. Saya pernah berpikir hidup ini tak adil. Tapi sekarang saya tahu, dengan keberanian dan cinta, kita bisa ubah dunia kecil kita. Rea peluk saya dari belakang seperti dulu. Aku cinta kamu selamanya. Dan saya jawab, aku juga. Kita sudah buktikan cinta tak mengenal batas. Akhirnya, kami bahagia. Di negeri ini yang masih banyak tantangan, kami temukan oasis kami sendiri. Harapan untuk semua yang sedang berjuang, jangan menyerah. Suatu hari, kalian akan membuat semua terkejut dengan kekuatan kalian.